Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ayu Azizia akan memaparkan mengenai tentang kasus serangan cyber yang pernah ada di dunia. Nah, di sini saya mengambil tentang ransomware WannaCry. Kemudian serangan perangkat pemanas WannaCry ini adalah berjenis serangan cyber dengan perangkat tebusan yang terjadi pada tanggal 12 Mei 2017 sampai 15 Mei 2017. Lokasinya ada di seluruh dunia. Nama lain dari WannaCry ini ada WannaCrypt, WannaCryptor, WCRY. Kemudian temanya adalah perangkat pemeras menginskripsi disk keras dengan permintaan $300 sampai $600. Untuk penyebabnya sendiri adalah eksploitasi Ethernet. Peserta atau pihak yang terlibat di sini masih tidak diketahui, namun setelah itu ada bukti-bukti kalau memang yang pihak terlibatnya diduga adalah Korea Utara. Kemudian hasil dari serangan ini adalah lebih dari 200.000 korban dan lebih dari 230.000 komputer terinfeksi. Kemudian untuk kronologi kejadiannya sendiri adalah pada hari Jumat 12 Mei 2017 di pagi hari operator telekomunikasi di Spanyol Telefónica menjadi salah satu organisasi besar yang melaporkan telah terkena serangan WannaCry. Tak lama kemudian sejumlah rumah sakit dan klinik di Inggris ikut melaporkan adanya serangan serupa. Kemudian pabrikan mobil Renault di Prancis terjangkit WannaCry dan terpaksa menghentikan produksi di beberapa pabriknya. Otoritas perkeretaapian Jerman juga turut menjadi korban. Nah, WannaCry ini membuat kacau tampilan jadwal kereta di sejumlah stasiun. Kemudian pada siang harinya, sejumlah rumah sakit yang tergabung dalam Jaringan National Health Service atau NHS di Inggris ini mulai terinfeksi WannaCry. Dokter-dokter kesulitan memberi layanan medis karena ransomware mengunci data rekam medis pasien. Pada Jumat sorenya, WannaCry terdeteksi sudah mulai memasuki wilayah Indonesia. Nah, ransomware ini juga menghantam Rumah Sakit Harapan Kita dan Darmais yang terletak pada Jabodetabek yaitu Jakarta. Kemudian ratusan server dan PC terkena dampaknya, termasuk komputer untuk antrean sehingga pasien kesulitan mengantri. Hari Jumat itu saja WannaCry ini sudah mencatat menyebar ke 74 negara dengan jumlah korban sebanyak 45.000. Untuk hari Sabtu 13 Mei 2017 ini pada pagi hari Rusia tercatat ada lebih dari 1.000 kasus infeksi WannaCry. Nah, negara ini negara yang paling parah terdampak. Inggris juga mengumumkan ada setidaknya 45 organisasi kesehatan yang terdampak di negara itu. Data rekam medis pasien tidak ada yang dicuri, melainkan dikunci dan dimintai tebusan oleh ransomware. Agensi Kepolisian Uni Eropa, Europol, juga menyebutkan WannaCry ini adalah serangan cyber yang terbesar di dunia dan menghimbau semua pihak agar bekerja sama dalam menginvestigasi untuk menemukan siapa pelaku dari ransomware WannaCry ini. Dan ransomware WannaCry ini juga sekaligus didaulat menjadi serangan ransomware terbesar sepanjang sejarah. Pada Sabtu siang, Microsoft merilis patch darurat untuk menambal celah keamanan di sistem operasi Windows XP, Windows Server 2003, dan Windows 8 untuk mencegah serangan WannaCry. Sabtu sorenya, seorang peneliti keamanan berhasil meredam penyebaran WannaCry dengan mengaktifkan kill switch berupa alamat domain internet yang terdapat dalam tubuh program ransomware tersebut. Nah, kill switch ini diaktifkan dengan cara memberi domain yang bersangkutan dengan harga murah hanya $10 Amerika Serikat atau sekitar Rp150.000.
Nah, penelitian keamanan Alphonse Tanujaya di Indonesia juga melaporkan angka infeksi WannaCry ini sudah turun drastis dari 100 ribuan IP menjadi di kisaran hanya 1000 IP. Kemudian pada hari Minggunya, 14 Mei 2017, di pagi harinya Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo di Indonesia juga menggelar konferensi pers darurat untuk menyebarluaskan kabar soal bahayanya dari WannaCry ini. Kemenkominfo juga menguraikan langkah pencegahan WannaCry. Nah, semua perusahaan ini juga dihimbau untuk menerapkan langkah-langkah tersebut agar WannaCry ini tidak menyebar lebih luas lagi. Karena WannaCry ini juga dinilai sangat berbahaya dengan caranya yang mengunci data di komputer. Institusi pemerintahan dan swasta di Indonesia juga mulai menyalurkan peringatan soal WannaCry kepada karyawan kantor masing-masing. Pada hari Senin 15 Mei 2017, Marcus Hutchins, pakar IT Inggris dari Cryptoslovic di Los Angeles ini juga berhasil melacak alamat web tersembunyi pada ransomware WannaCry. Ia mengalihkan serangan ke komputer perusahaannya dan membunuh virus komputer yang melumpuhkan banyak perusahaan di 150 negara. Setelah serangan ransomware mulai menyerang sejumlah rumah sakit di Inggris pada Jumat malam, Marcus ini mengaku dia tidak tidur selama 28 jam bersama dengan teman-teman lainnya. Malwaretext berperan penting dalam melawan WannaCry. Mereka mengidentifikasi kill switch yang menghentikan penyebaran software berbahaya tersebut. Untuk penyebab dari serangan WannaCry ini adalah eksploitasi internal glue. Vektor infeksi yang diklaim adalah internal glue yang dirilis oleh kelompok protes The Shadow Brokers pada tanggal 14 April 2017 bersama dengan alat lain yang tampaknya bocor dari Evasion Group diyakini merupakan bagian dari Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat. Eternal glue memanfaatkan kerentanan NS17 sampai 010 dalam implementasi protokol server message block atau SMB Microsoft. Nah, WannaCry ini dibandingkan dengan ransomware sebelumnya, ini adalah yang lebih sakti karena memanfaatkan tool senjata cyber dinas Intel Amerika Serikat NSA yang dicuri, dihack, dan dibocorkan di internet. Oleh karena itu, makanya ransomware ini sangat menyebar dengan sangat singkat, hanya dalam hitungan jam saja. Pembuat dapat menginfeksi ribuan sistem komputer di puluhan negara. Serangan ransomware berjenis WannaCry ini juga menyebar di berbagai bidang seperti bidang industri, otomotif, telekomunikasi, perbankan, hingga di bidang rumah sakit. Untuk cara mengatasi penyebaran WannaCry ini, ada cara yang pertama adalah format dan install ulang Windows. Kenapa cara ini direkomendasikan? Karena semua data-data yang kena WannaCry ini terinskripsi dan tidak bisa diselamatkan, jadi dihapus saja sekalian, ditambah lagi dengan melakukan install ulang. Sekaligus akan membuat performa komputer terasa baru. Jadi virusnya pun hilang, komputernya juga seperti baru, dan caranya juga lebih mudah. Makanya cara ini direkomendasikan. Untuk cara yang kedua yaitu menghapus atau membasmi virus WannaCry itu sendiri. Nah, cara kedua ini tidak terlalu direkomendasikan karena yang pertama yaitu rumit, yang kedua juga belum tentu suatu saat ada cara mendeskripsikan data yang terinskripsi tadi. Tetapi kalau tetap mau dan berharap suatu saat data bisa diselamatkan, maka ada beberapa langkahnya lagi, yaitu langkah untuk menghapus WannaCry yang pertama adalah hapus virus secara otomatis dengan antivirus. Dengan beberapa langkah ini, seperti cabut hard disk komputer yang terinfeksi, kemudian pasang hard disk yang terinfeksi dengan dock HDD, kemudian sambungkan ke komputer lain yang sudah terinstall update antivirus Kaspersky,
Kemudian lakukan scan dengan memakai Kaspersky, kembalikan lagi HDD yang dilepas ke komputer, lalu boot Windows seperti biasa. Nah, untuk cara yang kedua adalah dengan menghapus virus secara manual dengan langkah seperti berikut, yaitu lakukan boot ke safe mode, tekan Ctrl Shift ESC, kemudian klik tab startup, tekan WinR, kemudian yang terakhir cek folder seperti berikut. Nah, tapi untuk hapus virus secara manual ini tidak direkomendasikan karena apalagi kalau kita masih awam. Nah, karena cara ini lebih sulit, yaitu ditambah lagi mengingat biasanya virus juga masih tersisa. Untuk langkah-langkah mencegahnya, Kementerian Kominfo ini juga memberikan informasi mengenai langkah yang dilakukan untuk mencegah terjadinya penularan WannaCry ini. Untuk yang pertama adalah sebelum menghidupkan komputer atau server, terlebih dahulu kita matikan hotspot atau WiFi dan cabut koneksi kabel LAN atau internet. Untuk cara yang kedua yaitu setelah itu tadi segera pindahkan data ke sistem operasi non-Windows, Linux, Mac, atau lakukan backup data-data ke media lain yang terpisah. Kemudian baru dapat kita aktifkan koneksi Wi-Fi dan LAN atau internet. Langkah teknis yang keempat hingga ketujuh ini dilakukan oleh pengelola teknologi informasi setempat dengan cara lakukan update security pada sistem operasi Windows dengan menginstal patch yang dikeluarkan oleh Microsoft. Updating sebaiknya dilakukan dengan cara mengambil file patch secara download menggunakan komputer biasa, bukan komputer yang berperan penting. Kemudian langkah kelima yaitu lakukan update antivirus seperti Kaspersky dan lain-lain yang bisa di-download versi trial untuk 30 hari gratis dengan fungsi atau fitur penuh dan update. Pastikan antivirus meliputi anti-ransomware. Kemudian yaitu nonaktifkan fungsi SMB, server music blocks, dan nonaktifkan fungsi macros. Yang terakhir adalah blokir port 139 atau 445 dan 3389 pada komputer Anda. Untuk pelajaran yang dapat kita tarik dari serangan WannaCry ini adalah pentingnya update sistem operasi dan antivirus. Mengingatkan kembali supaya kita higienis, sering-sering update sistem operasi komputer karena serangan maya semakin banyak dan macam-macam bentuknya. Nah, kerap kali masyarakat ini juga menganggap remeh pembaruan antivirus ketika sudah pernah sekali mengunduh. Padahal serangan maya yang semakin pintar harus ditopang dengan obat yang lebih mujarab, yaitu dengan sering-sering untuk mengupdate sistem operasi dan antivirus. Kemudian pelajaran yang dapat kita tarik lagi adalah tentang urgensi backup data. Misalnya, jika kita menyimpan data penting pada komputer kantor berbasis Windows, maka sebaiknya data itu kita backup ke hard disk lain atau layanan penyimpanan cloud seperti Google Drive. Nah, sekian dari pemaparan kasus serangan cyber yang pernah ada di negara atau dunia. Tidak ada salah kata. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.